26 Maret 1873, Komisaris Pemerintah Hindia Belanda, Nguyen Eugene, menyatakan perang terhadap Kerajaan Islam Aceh. Pernyataan dari Komisaris Hindia Belanda tersebut menyebabkan mulai saat itu kehidupan rakyat Aceh menjadi tidak menentu. Perlawanan dan pengkhianatan telah bercampur aduk di sana. Belanda dengan segala kelicikannya berusaha menemukan taktik perang untuk dapat menghancurkan kerajaan Aceh. Bahkan, Belanda mengirimkan seorang orientalis, Snoek Koekroach, untuk menyamar ke dalam masyarakat Aceh untuk dapat menemukan kelemahan dari kerajaan Aceh di sana. Perang pendudukan Aceh merupakan perang Belanda yang terlama. Sebuah perang yang dicatat dalam sejarah pemerintah Hindia Belanda merupakan perang yang paling pahit dan kelam. Perang yang banyak sekali menghabiskan dana dan banyak sekali menumpahkan korban. Aceh merupakan satu-satunya daerah dari Hindia Belanda yang terakhir ditaklukkan oleh pemerintah Hindia Belanda lewat peperangan yang panjang dan kelam yang menyebabkan ratusan ribu manusia dari kedua belah pihak, baik Belanda maupun Aceh, gugur, yang menghabiskan dana perang sedemikian besar sampai-sampai menyebabkan kas Hindia Belanda kosong. Aceh merupakan satu-satunya daerah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Peperangan yang panjang dan melelahkan telah mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia hilang dari kedua belah pihak, baik Belanda maupun Aceh. Begitu juga dengan dana perang, sedemikian besar telah digelontarkan oleh pemerintah Belanda dan nyaris membuat bangkrut kas Hindia Belanda saat itu. Bahkan menyebabkan hampir semua perusahaan sebagai sumber ekonomi Belanda terpaksa gulung tikar sebagai konsekuensi logis dari perang yang dahsyat dan paling lama dalam sejarah tersebut. Bagi Belanda, segalanya sudah tidak terkendali lagi. Bangsa Belanda tidak pernah menghadapi suatu peperangan yang lebih besar daripada perang Aceh ini. Namun, di sisi lain, rakyat Aceh malah menganggap perang ini merupakan perang suci, merupakan perang yang akan mengantarkan mereka kepada surga mereka. Oleh karena itu, rakyat Aceh berlomba-lomba untuk mati syahid dalam pertempuran ini. Itulah mengapa peperangan ini melibatkan seluruh lapisan dari masyarakat Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang melewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh dengan dibukanya terusan Suez, Mesir, dan menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting sebagai lalu lintas perdagangan di dunia. Perjanjian Sumatera tahun 1871 dibuat antara Inggris dan Belanda. Isinya berupa Inggris memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk bertindak di Aceh. Selain itu, Belanda juga harus menjaga lalu lintas Selat Malaka, mengizinkan Inggris berdagang di Siak, dan menyerahkan daerahnya Guinea Barat kepada Inggris. Perang Banjar merupakan perang perlawanan rakyat Banjar terhadap penjajahan kolonial Belanda. Terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang ini berlangsung antara tahun 1859 hingga tahun 1905. Perang ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor, antara lain rakyat merasa tidak senang karena Belanda merajalela untuk menguasai perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan, karena di daerah ini ditemukan pertambangan batu bara. Selain itu, Belanda melakukan monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang seperti emas dan intan. Monopoli tersebut sangat merugikan rakyat sejak abad 17. Selain itu, Belanda ikut campur dalam urusan tahta kerajaan yang menimbulkan berbagai ketidaksenangan. Saat menentukan pengganti Sultan Adam, yang diangkat oleh Belanda adalah Pangeran Tamjidillah
yang disenangi oleh Belanda. Sedangkan Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak atas tahta hanya dijadikan Mangkubumi karena tidak menyukai Belanda. Setelah Tamjidillah naik tahta, timbullah pemberontakan yang dipimpin oleh Prabu Anom. Pangeran Hidayatullah berada di balik pemberontakan ini. Perlawanan terus berkobar meski Prabu Anom sudah tertangkap. Sejak tahun 1859, Pangeran Antasari menjadi pemimpin dalam perlawanan. Beliau mendapat dukungan dari Kiai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, dan Kiai Langlang. Dalam sebuah pertempuran, rakyat berhasil menenggelamkan kapal onrus milik Belanda di Sungai Barito. Akibatnya, pada tahun 1860, Belanda menghapuskan Kerajaan Banjar. Kekuatan Raja Banjar semakin melemah setelah Pangeran Antasari wafat pada tahun 1862. Pada tanggal 25 Juni 1859, secara resmi Tamjidillah mengundurkan diri karena ia dianggap sebagai penyebab kericuhan. Dan Pangeran Hidayatullah juga telah meninggalkan keraton. Pada tanggal 16 Juni 1860, Pangeran Hidayatullah terlibat pertempuran hebat melawan Belanda di Ambawang. Belanda menggunakan siasatnya dengan memberikan kedudukan dan jaminan hidup kepada siapa saja yang bersedia menghentikan perlawanan dan bersedia menyerahkan diri kepada Belanda. Siasat Belanda berhasil. Kiai Demang Leman menyerahkan diri kepada Belanda pada tanggal 2 Oktober 1861. Penyerahan Kiai Demang Leman tersebut mempengaruhi kekuatan Pangeran Antasari. Kemudian, Pangeran Hidayatullah tertangkap Belanda pada tanggal 3 Februari 1862. Dan kemudian, Pangeran Hidayatullah diasingkan ke Jawa. Pada tanggal 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari wafat. Hal tersebut membuat kekuatan rakyat Banjar semakin melemah.